Halo kamu, selamat datang di Power Digital Learning by Kamu Punya Power. Di kelas Februari minggu ketiga ini kita akan belajar tentang membuat rencana pelunasan utang. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Kenapa harus membuat rencana pelunasan utang? Ada 3. Yang pertama, itu rencana yang jelas akan membantu kita tetap fokus dan tidak kehilangan arah. Yang kedua, dengan perencanaan yang baik kita bisa menghindari resiko gagal bayar atau ada kemungkinan nih menambah utang baru ya. Jadi butuh nih rencana pelunasan yang clear. Dan yang ketiga, dengan memiliki strategi pelunasan yang jelas itu akan mengurangi stres finansial kita nih. Jadi nggak stres gitu ya dalam mengelola keuangan sehingga lebih tenang ke depannya. Memulai langkah pelunasan itu yang pertama menentukan nominal pelunasan bulanan yang realistis ya sesuai metode snowball atau avalanche. Terus kamu harus fokus pada satu utang terlebih dahulu sesuai strategi yang dipilih karena baik snowball maupun avalanche itu dia satu-satu ya utang yang akan dilunasin. Dan yang ketiga itu simulasikan berapa lama utang akan lunas dengan pembayaran yang kamu miliki saat ini gitu ya. Baru di compare ke metode yang akan kamu pilih. Untuk merefresh saja nanti akan ada simulasinya nih ya. Nah ini dia simulasinya. Merefresh saja tentang snowball dan avalanche. Contoh simulasinya utang yang harus dibayar. Seorang individu memiliki 3 jenis utang atau kredit 12 juta, cicilan minimumnya 1 juta, bunganya 2,5% per bulan. Terus dia memiliki pinjaman online 6 juta dan kredit motor 20 juta. Totalnya 38 juta. Kalau kita tambahkan cicilan minimumnya 1 juta tambah 600 tambah 1,5 juta itu ada 3,1 juta per bulan. Individu ini mendapatkan tambahan uang 1 juta per bulan gitu ya. Jadi ada tambahan nih dia punya surplus gitu ya 1 juta dan ini menggunakannya untuk mencepat pelunasan. Pertanyaan yang muncul bagaimana nih cara yang paling efektif mengalokasikan uang tambahan ini? Dengan strategi snowball itu fokus pada utang terkecil lebih dulu untuk membangun motivasi ya. Kalau urutan pelunasannya tuh ya pinjaman online paling kecil ya 6 juta walaupun bunganya lebih besar. Jadi kalau si snowball itu fokusnya di utang yang terkecil. Nah strateginya dana tambahan 1 juta tadi itu ditambahkan ke cicilan pinjaman online yang minimumnya 1 juta minimumnya tadi ya ketambahan jadi dia 600 ketambah 1 juta jadi 1,6 juta. Terus pinjaman online lunas dalam 4 bulan digelundung lagi ke kartu kredit. Habis kartu kredit lunas digelundung lagi ke motor. Jadi itu total waktu pelunasan dengan snowball tuh 20 bulan. Total bunga yang dibayar adalah 6,5 juta. Terus berikutnya nih kalau dengan metode avalanche itu fokus pada utang berbunga tinggi lebih dahulu untuk menghemat uang dalam jangka panjang ya. Jadi pinjaman online-nya kebetulan sama nih. Bunga si online ini lebih gede ya 3%. Sama dana tambah 1 juta dipakai dengan pinjaman online 1,6 juta. Terus digelundung ke kartu kredit. Habis dari kartu kredit baru ke motor. Dimana tuh dengan metode ini total waktu pelunasan avalanche juga sama seperti snowball 20 bulan. Total bunga yang dibayarnya 5 juta. Perbandingan hasil strateginya yaitu si total waktu pelunasan ini ya snowball 20 bulan total bunga yang dibayarnya 6,5 juta. Motivasi dan psikologi meningkatkan motivasi dengan melihat utang lebih kecil lunas lebih cepat ya. Terus avalanche ini ada bunganya cuma 5 juta, lebih hemat bunga dalam jangka panjang. Jika ingin motivasi gitu ya, lihat progres happy gitu ya, gunakan snowball. Jika ingin lebih hemat dengan total pembayaran bunga, gunakan avalanche. Tidak ada strategi yang salah, semuanya tergantung pada kepribadian dan kondisi finansial masing-masing individu. Pelajaran dari simulasi ini hanya mendapat pembayaran tidak cukup. Kita harus tahu cara terbaik mengalokasikannya sesuai strategi. Memahami metode snowball dan avalanche membantu kita membuat keputusan yang lebih efektif dalam pelunasan utang. Setiap orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda, jadi penting untuk memilih strategi yang paling sesuai. 7 hari untuk mengelola utang.
Ya, langkahnya yang hari pertama dan hari kedua, hitung total utang kamu dan buat daftar prioritasnya. Terus hari ketiga dan keempat, pilih metode snowball atau avalanche dan buat strategi mingguannya gitu ya. Kalau bisa dipecah lebih kecil mingguan itu, misalnya budgetnya, lakukan ya. Hari kelima dan keenam, evaluasi pengeluaran untuk menemukan dana tambahan untuk pelunasan. Jadi ini tentang budgeting expenses kamu ya. Terus hari ketujuh, bagikan progres dan insight yang kamu dapatkan di grup WhatsApp Power People Community. Strategi untuk mengalokasikan dana pelunasan itu gunakan teknik 50-30-20. Ini adalah teknik budgeting. Kalau kamu mau switching juga boleh, karena di 5-30-20 ini 30 itu keinginan, 20% tabungan. Kalau kamu switching nih boleh ya, tergantung dengan kondisi keuangan kamu. Terus yang kedua, bayar utang di awal bulan. Jangan menunggu akhir bulan untuk membayar utang. Prioritaskan pembayaran di awal bulan untuk menghindari pengeluaran tidak terkontrol. Berikutnya, gunakan bonus atau THR untuk pelunasan. Jika menerima bonus tahunan THR, alokasikan minimal 50% untuk membayar utang agar lebih cepat lunas. Membangun kebiasaan mengurangi utang. Gunakan fitur auto debit untuk pembayaran agar tidak terlewat. Prioritaskan pelunasan di awal bulan sebelum uang digunakan untuk hal lain. Hindari menambah utang baru saat masih dalam proses pelunasan. Dan kurangi kebiasaan konsumtif dengan membedakan keinginan dan kebutuhan. Tools yang membantu dalam pelunasan utang itu ada aplikasi budgeting seperti Moneylover, Mint, atau Spendy untuk melacak pengeluaran. Ada spreadsheet perhitungan utang agar bisa lihat progres bayaran tiap bulan. Terus reminder otomatis di kalender atau aplikasi bank untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Challenge minggu ini membuat alokasi keuangan dengan teknik 50-30-20 dan melihat apakah ada dana yang bisa direkam untuk mencapai pelunasan. Terus membuat checklist kebiasaan baru untuk menghindari utang dan mulai menerapkannya dalam 1 minggu ke depan. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Dan aku Rais undur diri. Kalau mau diskusi kita bisa di Power People Community WhatsApp Group ya, di mana setiap hari Kamis itu bebas bertanya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye bye.